Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Baik, kita berdoa dulu anak-anak sebelum pelajaran dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran fisika. Oke, alhamdulillah tadi saya lihat semuanya berangkat. Alhamdulillah ya, berarti semuanya sehat yang di sini ya. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan belum? Belum. Nanti setelah pelajaran bisa sarapan. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi. Nah, di sini sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah ya. Semoga nanti di hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita mau belajar apa? Nah, tanda tanya ya. Pertemuan lalu kita sudah bahas materi tentang apa? Fluida statis. Nah, hari ini kita akan bahas fluida dinamis, lanjutan kemarin. Nah, kita sudah bahas sedikit kemarin ya di fluida dinamis, yaitu tentang debit. Ada yang tahu debit itu apa? Ya, apa? Oke, volume fluida yang mengalir tiap satu satuan waktu. Ya, nah, hari ini kalian silahkan buka e-learningnya ya. Kemudian di bagian fluida dinamis dan kalian buka di materi kontinuitas. Oke anak-anak, untuk mempelajari materi kita yang baru ini, kita lihat dulu video berikut ini. Oke anak-anak, kalian tadi lihat video ini ya, tentang apa? Menyiram tanaman. Oke, pernah nyiram tanaman? Seperti anak ini tadi? Oke. Apa yang dilakukan anak ini tadi kira-kira? Ditutup ya. Tujuannya biar apa? Biar lebih jauh. Kenapa bisa begitu? Kita nanti akan bahas ini di materi continue. Sekarang saya tampilkan dulu di sini terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, harapannya kalian nanti bisa menerapkan sikap disiplin ya. Kamu nanti disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kalian nanti akan menerapkan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis hubungan luas penampang dan kecepatan fluida. Kemudian kalian akan merancang percobaan, jadi kita nanti akan eksperimen virtual. Dan juga kalian setelah itu mempresentasikan hasil dari eksperimen. Oke? Siap mengikuti pelajaran? Siap. Baik. Sebelum itu, nah silahkan dibuka di pretestnya masing-masing. Ya, silahkan dikerjakan. Cukup ya? Sudah semua ya? Sudah semua? Baik. Terima kasih kalau sudah. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuki kegiatan inti kita hari ini. Kira-kira kita mau ngapain ya? Nah, kamu lihat yang pertama, di sini kita akan mengamati dan mengorientasi masalah. Oke, baik. Perhatikan gambar di depan ini. Kalian tahu ini gambar apa anak-anak? Tandon air atau toren air ya. Nah, apa masalahnya? Nah, ini ada kasus. Kalian perhatikan di sini. Pak Tony memiliki tandon air yang diletakkan di atas tower dengan ketinggian 3 meter. Ya. Biasanya kan di tempat tinggi ya. Nah, kemudian jarak tower terhadap rumah sekitar ada 5 meter. Nah, jarak dari tower itu ke rumah itu ada 5 meter, berarti disambungin dengan pipa ya, dengan pipa. Kemudian ukuran diameter pipa mendatar dari dasar tower ke rumah adalah 3 inci. Nah, Pak Tony menginginkan air yang keluar di bagian ujung pipa, keluaran bagian mendatar itu kecepatannya kecil. Jadi nggak yang kenceng banget gitu ya. Nah, kenapa? Karena Pak Tony khawatir kalau kecepatannya terlalu besar, nanti keran yang di dalam rumah itu bisa bocor atau jebol. Sini. Pak Tony pergi ke toko bangunan untuk membeli reducer pipa. Reducer itu kayak gini. Jadi untuk mengubah ukuran dari pipa yang gede ke yang kecil.
Kemudian memilih radius pipa serta pipa yang sesuai. Jadi nanti kalau sudah milih radiusor, dia akan memilih pipa yang pas gitu, kira-kira ukuran berapa gitu ya. Nah, oleh penjual diberi 4 pilihan. Ada yang gede banget 1, kemudian di bawah-bawahnya sampai yang paling kecil ya. Nah, di sini anak-anak Pak Tony bingung. Bingungnya kenapa? Karena dia ingin tadi apa? Keluarannya yang kecepatannya kecil. Nah, kira-kira pilih yang mana? Nah, kita bantu Pak Tony untuk menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan ilustrasi itu, buatlah suatu rumusan masalah. Kira-kira masalahnya apa yang bisa diangkat untuk menyelesaikan permasalahan Pak Tony ini. Ya, kamu buat kalimat pertanyaan anak-anak. Nah, kira-kira apa? Bagaimana hubungan antara luas penampang dengan kecepatan aliran air. Nah, rumusan masalahnya silakan dituliskan. Kita nanti akan memasuki kegiatan yang berikutnya. Ya, silakan dilihat nomor 5 ya. Kalian nanti akan berkelompok dan menggali informasi. Kalau kita dibagi 4 kelompok, 1 sampai 4 ya. Oke, silakan. Setelah kalian berkelompok, nah, kalian nanti akan menyelesaikan masalahnya Pak Tony tadi ya. Nah, dengan yang pertama, kalian perhatikan dulu video berikut ini. Berdasarkan video itu, tuliskan penurunan persamaan. Nah, jadi kamu cek lagi videonya. Kalau nomor 1 sudah, langsung ke nomor 2 ya. Kamu bisa membaca dulu di modul ya, yang sudah Pak Taufik lampirkan di bagian alternatif sumber belajar yang di bawah. Sudah, kalau nomor 2 sudah, langsung ke nomor 3 ya. Di situ ada kalian diminta untuk membuka aplikasi apa? Jigspace ya. Kemudian kalian pilih Jet Engine. Nah, itu kamu lihat alirannya tuh. Nah, antara aliran yang di depan sini sama yang di belakang, kira-kira bagaimana? Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke kegiatan berikutnya ya. Silakan kamu lihat di bagian nomor 6 ya. Nah, di sini nanti kalian akan mencoba eksperimen menggunakan aplikasi Pad. Untuk mengerjakannya kalian bisa download LKPD-nya di sini ya. Nah, nanti silakan di-download, kamu ikuti langkah kerjanya. Oke, silakan bisa langsung dikerjakan. Ini kamu naruh penggarisnya mana? Penggarisnya dipasang. V2. Penggaris dipasang. Nah, itu kan. Nah, kecepatannya ditaruh di penggarisnya. Di sini aman? Ada pertanyaan ya? Taruhnya di sini. Ya, di penggarisnya. Ah, betul gitu. Sip. Kalau sudah kalian jawab pertanyaannya, kemudian Aku jawab pertanyaan ya. kalian siapkan untuk nanti tampilannya ya. Untuk dipresentasikan. Sudah selesai anak-anak ya? Sudah, baik. Kalau sudah, tadi siap dipresentasikan. Baik, masih semangat? Masih. Oke. Kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok berapa ini berarti? Kelompok 1, baik. Silakan, kelompok 1 bisa maju ke depan. Yang lain bisa perhatikan ya. Yang lain bisa perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan analisis hasil percobaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil diameter atau luas penampangnya, maka akan semakin besar kecepatan fluida. Dan semakin besar diameter luas penampangnya, maka akan semakin kecil kecepatan fluida tersebut. Oke, baik. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, tidak ada? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil percobaan kami tentang azas kontinuitas. V1-nya 1,6, V2-nya di percobaan itu
4,9 dan perhitungan kita 4,44. Kesimpulannya adalah semakin kecil luas penampang maka akan semakin besar kecepatan fluidanya, dan semakin besar luas penampangnya maka akan semakin kecil kecepatan fluidanya. Ini yang percobaan pertama, yang ini kedua, yang ini ketiga. V1-nya itu ada 1,6 dan V2-nya itu di percobaan didapatkan 0,5 dan dalam perhitungan yang kami coba itu ada 0,484. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 3. Untuk kecepatan yang pertama di tabel pertama, kami mendapatkan hasil 1,6 dengan kecepatan keduanya dari perhitungan adalah 1,147. Ya, bagaimana hubungan antara perubahan diameter pipa kanan terhadap kecepatan air yang dihasilkan berdasarkan asas kontinuitas? Jawabannya, jika diameter semakin kecil, maka kecepatannya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir anak-anak ya, di sini kita bersama-sama coba menyusun pemecahan masalah dan juga kita akan menyimpulkan dari kegiatan kita. Silakan dibuka. Nah, di sini berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi kalian tadi ya, kalian tuliskan pemecahan masalah ya dan kesimpulan untuk menjawab orientasi masalah yang sudah dibikin tadi. Jadi di awal tadi kita sudah membuat rumusan masalah untuk membantu Pak Tony ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Tadi Pak Tony kan bingung untuk memilih kira-kira reducer mana. Coba siapa? Ya? Yang paling besar. Yang paling besar. Alasannya? Karena kan tadi semakin besar luas penampangnya maka aliran airnya kan akan semakin kecil. Ya. Nah, karena Pak Tony mencari yang kecil maka mencari yang paling besar. Ya, Pak Tony pengen kecepatannya kecil, maka pilih Yang paling besar. yang luas penampangnya paling besar. Ada yang lain? Sama? Ya, silahkan dituliskan di situ ya. Kalau sudah anak-anak, ya silahkan kalian perhatikan. Sini ada soal post test. Sudah siap ya? Silakan. Ya, silakan dibuka. Perhatikan. Di sini ada 2 soal. Kalian kerjakan. Oke, waktunya habis. Silakan disubmit. Baik, sekarang Pak Taufik cek ya. Kita lihat nilainya. Wah, semuanya 100. Karena semuanya 100, berarti kalian semuanya tuntas ya. Tidak ada remedi buat kalian. Oke, karena tadi sudah presentasi dan sudah mengerjakan, Pak Taufik amati dari awal sampai akhir. Akan saya beri reward untuk kelompok yang paling bagus ya, kemudian paling aktif, diskusinya paling bagus. Kira-kira kelompok mana? Kelompok manakah yang akan mendapatkan hadiah di pembelajaran kali ini? 2 ya. Oke. Baik, silahkan perwakilan kelompok 2 maju ke depan ya. Buat kelompok 2. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang coba kita simpulkan pelajaran hari ini. Kalian tadi belajar apa? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, tarik. Oke, terus yang kita bahas tadi adalah Hubungan antara luas penampang dengan kecepatan. iya, bagaimana hubungannya? Yang lain? Ya, Zahra. Semakin kecil luas penampangnya maka semakin besar kecepatan fluidnya. Oke. Begitupun sebaliknya. Ya. Kalau semakin besar luas penampang maka semakin kecil kecepatan fluidnya. Iya, ya itu tadi yang kita pelajari hari ini. Anak-anakku sekalian, yang terakhir sebelum Pak Taufik tutup ya, setelah kalian tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai akhir ini, yang kalian rasakan apa? Senang ya? Banyak percobaannya. Aplikasi-aplikasi yang dicoba menyenangkan tidak? Menyenangkan ya, baik. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas tentang asas Bernoulli. Nah, kalau ini kan kita eksperimen pakai aplikasi ya. Nah, besok kita membuat alat yang beneran ya.
Terima kasih anak-anak atas atensinya hari ini. Ya, semuanya aktivitas dihentikan dulu. Kita akan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak atas semangatnya hari ini. Jangan lupa hati-hati di jalan ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.